Banyak orang merasa kalau hidupnya complicated dan tidak simpel kayak waktu kecil. Sekarang nggak cukup dapat nilai bagus, tapi banyak hal yang dikejar karena ekspektasi itu makin lama makin tinggi. Pengen dapat penghasilan puluhan juta, rumah mewah, kendaraan yang bagus, circle-nya elit, dan juga mungkin ingin pegang kekuasaan. Terlalu banyak target dan semuanya bikin pusing. Jadi ini ada beberapa perubahan kecil yang aku pribadi kerjakan dan terbukti memberikan dampak besar untuk mencapai target-target tersebut dan juga level up finansialku. Pertama, bangun pagi di waktu yang sama setiap hari. Berdasarkan riset dari Profesor Michael J. Bruce, orang yang bangun tidur di waktu yang sama setiap hari itu 13% lebih puas dengan kehidupan pribadi mereka, 45% lebih puas dengan kondisi finansial mereka sekarang, dan 42% lebih puas dengan work-life balance yang mereka jalani. Dan semua hal tersebut bisa dicapai dengan mudah hanya dengan bangun pagi di waktu yang sama setiap hari. Beliau menambahkan kalau kebiasaan ini harus konsisten tidak hanya di hari kerja, tapi juga saat weekend. Karena mayoritas orang yang gagal itu berargumen kalau mereka telah bekerja keras dari Senin sampai Jumat dan waktu weekend itu waktunya bersantai. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bahkan, National Library of Medicine mengatakan kalau jadwal tidur yang tidak teratur akan berdampak buruk pada kolesterol, diet, dan kesehatan kardiometabolik. Jadi mulai besok, kamu bisa bangun pagi di waktu yang sama setiap hari dengan cara tidur tepat waktu dan letakkan handphone di luar jangkauan tangan. Dengan begitu, kamu tidak akan tergoda untuk scrolling Instagram atau TikTok. 2. Ubah layar handphonemu jadi monogram. Teknik ini bikin HP-mu jadi nggak menarik. Walaupun katanya seorang Baim Wong sudah beli kamera Lumix yang harganya mahal banget. Dan ini adalah Lumix S1H. Tapi sebagus apapun videonya, kalau kamu nonton hitam putih, pasti jadi nggak menarik. Aku pribadi setting HP-ku hitam putih dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Selama periode tersebut, sosial media jadi tidak menyenangkan. Sebut TikTok, Instagram, YouTube, nggak ada yang bagus sama sekali. Bahkan kalaupun dikatakan S22 Ultra yang aku punya sekarang, itu kan punya resolusi Quad HD Plus dan pakai teknologi Dynamic AMOLED 2 kali, yang sangat canggih banget dan tampilannya sangat menarik. Tapi tampilan hitam putih bikin S22 punya layar yang kalah canggih dibanding HP 1 jutaan. Dan ini nolong banget untuk ngurangin screen time. 3. Jangan check out barang sebelum ada di keranjang selama 3 hari. Tokopedia, Shopee, dan TikTok itu adalah salah satu marketplace yang terbesar dan terbaik di Indonesia. Tapi semuanya nggak baik buat dompet kita. Aku pengalaman ingin check out 1 baju, tapi setelah scrolling, kok check outnya jadi 3 baju. Budgetnya hangus. Nah, ternyata ada riset yang bilang kalau otak kita mengeluarkan hormon dopamin saat kita sedang menunggu atau mengharapkan sesuatu. Dan hormon dopamin itu sangat berhubungan dengan rasa senang juga rasa bahagia. Lalu saat belanja online kan kita perlu menunggu barangnya datang. Dan tanpa kita sadari, otak kita mengeluarkan hormon dopamin. Makanya belanja online itu jauh lebih nagih dibanding belanja reguler ke minimarket. Makanya aku saran untuk kita klik keranjang terlebih dahulu dan biarkan barangnya ada di situ selama 3 hari sebelum kita klik check out. Diharapkan saat hormon dopamin sudah turun dan pikiran kita sudah jernih, kita bisa review kembali kebutuhan dan cek kondisi dompet untuk memilih mana barang yang dieksekusi dan mana barang yang dibuang. Fun fact, 99% barang yang ada di keranjang akhirnya dihapus dan nggak jadi beli. 4. Siapkan outfit besok di malam hari sebelumnya. Hal ini telah diajarkan sejak aku SMA di Taruna Nusantara, di mana outfit besok, baik pakaian seragam ataupun pakaian bebas, harus kita setrika terlebih dahulu dan dipersiapkan di malam hari sebelumnya. Karena di malam hari itu saat kita sudah capek dan tidak bisa mengerjakan hal lain. Dan dengan menyetrika ataupun mencuci baju, kita memakai semua energi kita dengan sempurna. Sepele banget, tapi kamu bakal menang banyak.
Karena keesokan harinya, di besok pagi, kamu siap hadapi hari dengan level energi 100%. Tidak perlu pusing untuk setrika ataupun siapkan bajumu. Bahkan di level yang lebih tinggi, seorang Steve Jobs itu selalu pakai turtleneck hitam, celana jeans, dan sneaker New Balance. Lalu ada juga Mark Zuckerberg yang selalu pakai kaos abu-abu. Mereka ingin semua energi mereka bisa dipakai maksimal untuk mengambil keputusan yang jauh lebih penting daripada sekedar mempersiapkan pakaian. Dan terbukti, Mark Zuckerberg berhasil jadi orang terkaya nomor 7 dengan harta 115,1 miliar dolar atau 1.800 triliun. Sedangkan Steve Jobs, walaupun sudah meninggal belasan tahun yang lalu, masih bisa mewariskan hartanya dan menjadikan istri serta keluarganya menjadi salah satu orang terkaya di dunia ini dengan harta 13,6 miliar dolar atau 210 triliun. 5. Atur pikiran. Dikatakan kalau kita punya 6.200 pemikiran setiap harinya dan 80% adalah pikiran negatif, negative thinking. Mereka yang berhasil punya pikiran positif lebih banyak dari pikiran negatif. Apa yang kita pikirkan itu yang jadi kenyataan. Kalau kamu pikir kamu itu miskin, kamu orang bodoh, ya kenyataannya begitu. Kamu emang miskin dan emang bodoh. Akan sulit untuk kamu berubah, kamu pasti nolak untuk berkembang, dan selalu ada alasan untuk tetap tinggal di comfort zone. Tapi tenang, kita bisa rubah semua itu dengan berpikir positif. Timpa semua pikiran negatif dengan mengatakan hal baik berulang-ulang lalu ambil action yang sejalan. Contoh, aku nggak suka olahraga tapi ingin punya badan yang fit. Jadi, aku bilang dalam hati kalau aku sehat dan ambil action yang sejalan. Jaga makan dan olahraga. Beberapa hari pertama itu memang berat banget, tapi setelah 1 bulan itu akan jadi otomatis tanpa ada paksaan. Dari pikiran jadi ucapan, dari ucapan jadi tindakan, dari tindakan akan jadi kebiasaan yang akan menentukan hari depan. 6. Duduk tegak dan busungkan dadamu. Ide ini dikatakan pertama kali oleh Jordan Peterson dalam bukunya 12 Rules for Life. Walaupun sepele dan banyak banget orang yang meremehkan, aku mau challenge kamu untuk duduk tegak lalu busungkan dadamu. Atau kalau kamu nonton sambil berdiri, ya berdiri tegak lalu busungkan dadamu. Secara tidak langsung, postur akan kasih kita energi dan kalau kita masuk dalam sebuah ruangan, orang akan lihat kita orang yang berbeda dan akan kasih kita treat yang lebih spesial dibanding yang lain. Bahkan, kalaupun kamu merasa tidak percaya diri, jalanlah tegap dan busungkan dadamu. Fake it till you make it. Pasti akan berhasil. 7. Waktu berlalu dengan cepat. Rata-rata orang Indonesia tutup umur di 70 tahun dan kalau kita konversi ke bulan cuma 840. Bahkan sekarang aku udah umur 32, jalan 33. Udah setengah jalan menuju akhir hidupku di dunia ini. Kalau kita konversi ke bulan cuma 455 bulan. Terdengar depresi, tapi ini motivasi yang bagus banget. Bahkan seorang Steve Jobs pernah melontarkan pertanyaan. Kalau hari ini adalah hari terakhirmu, kira-kira apa yang akan kamu kerjakan? Nah, kita bisa pikirkan apa yang telah kita kerjakan kemarin. Progres apa yang ada selama sebulan kemarin. Bahkan kita bisa membandingkan posisi kita saat ini dengan posisi kita di tahun kemarin. Ada progres atau sama aja? Sangat mudah untuk kita melewatkan hari demi hari dan tanpa terasa bertahun-tahun akan berlalu. Seperti di tahun 2019 saat kuputuskan untuk ambil pendidikan lanjutan CFA level 2. Sudah bayar preparation dan juga bayar ujian dengan total biaya sampai 17 juta. Bahkan sudah menghabiskan waktu belajar selama berbulan-bulan. Tapi sampai sekarang aku belum pernah ikut ujiannya. Ada berbagai alasan seperti pandemi, ada defer, persiapan nikah waktu itu, persiapan punya anak juga, dan sampai sekarang aku udah mau punya anak yang kedua. Tapi yang pasti, sudah bertahun-tahun berlalu, tapi aku tetap CFA level 1. Time flies so fast, waktu berlalu sangat cepat. Kabar baiknya, aku ada ambil sertifikasi lain yang investasinya juga mahal banget, hampir 15 juta, dan bisa bantu aku untuk bikin konten YouTube yang berkualitas. Namanya Certified Financial Planner dan aku udah ceritain di video ini. Linknya ada di deskripsi. Dan ini berhubungan banget dengan perubahan kecil berikutnya. Kamu masih punya waktu. Ada banyak banget gap waktu dalam hidup kita.
Kayak contohnya sekarang, aku lagi di perjalanan pulang dari kantor menuju rumah dan biasanya perlu waktu sekitar 60 menit. Nah, aku bisa pilih mau dengerin lagu yang menghibur atau konten edukasi yang ningkatin mindsetku. Kau bisa pilih lakukan sesuatu yang gampang atau sesuatu yang sulit. Your choice. Dan aku pribadi milih untuk bayar harganya sekarang dan menikmati di masa depan, kayak investasi. Jadi, ketika ada orang yang bilang kalau dia sama sekali nggak punya waktu untuk mengembangkan dirinya, untuk ambil pendidikan lanjutan, atau mengembangkan karirnya, bisa jadi itu semua bullshit. Tentunya ada banyak hal di luar kontrol kita, tapi lebih banyak lagi yang ada dalam kontrol. Kayak sekarang, kamu bisa pilih untuk subscribe channel ini. Pastinya gratis dan akan buat rekomendasi YouTube jadi tidak menarik, karena aku akan sering banget muncul di beranda kamu. Bisa jadi waktu aku muncul jadi tanda kamu untuk berhenti scrolling dan mulai cari uang. Kayak aku sekarang mau cari uang dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!